وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومه بالدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah, yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidah wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Jamaah, kita sampai pada kajian malam ini, malam keempat. Pada malam sebelumnya kita membicarakan tentang kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam mengetahui tentang 50 akidah. Dan setiap akidah itu wajib bagi orang Islam hendak mengetahuinya dengan dalil secara ijmal atau tafsil. Agar kita ini tidak termasuk golongan orang-orang yang taklid di dalam hal iman. Jadi kita ini dipandu, diarahkan oleh ulama ahli akidah bagaimana mengetahui sifat-sifat Allah dengan dalil ijmal atau tafsil. Apa yang disebut ijmal dan apa yang disebut tafsil? Dalil ijmal itu dalil yaitu ma'juz, yang dilemahkan menurut orang-orang tafsir itu. Artinya dalil lemah itu tidak bisa untuk berargumentasi, tidak bisa menyampaikan hujah, alasan-alasan, cukup hanya untuk dirinya sendiri saja. Itu disebut namanya dalil ijmal. Dengan dalil tafsil, yakni dalil secara terperinci itu kuat. Makanya dalil tafsil ini adalah dalil yang dimiliki oleh orang umum. Itu namanya ijmal. Nah, dalam hukum mengetahui dalil ijmal itu hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan bagi tiap-tiap orang Islam wajib mengetahui dalil secara ijmal. Itu wajib ain, jadi tidak ada toleransinya dah. Adapun secara tafsil ini adalah dalil secara kifayah. Wajib kifayah, secara umpamanya di dalam penduduk sini ini semuanya memakai dalil ijmal,
tapi ada yang tafsil satu, itu mencukupi. Konsekuensinya orang yang meninggalkan fardu ain itu resikonya tinggi. Di mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah kok tanpa dalil, itu imannya mukhtalaf, imannya diperselisihkan. Karena target untuk mengenal Allah, target orang sah di dalam iman itu, sahnya iman itu adalah ma'rifat. Sahnya itu iman, sedangkan pengertian ma'rifat itu adalah jazm mutabiqun lil waqi' nansya, ini dalil, artinya harus dengan dalil, harus dengan pembuktian, lihat sendirilah. Nah, sedangkan dalil tafsil itu adalah fardu kifayah. Seandainya satu wilayah, satu desa atau daerah ini tidak ada yang memahami hukum tafsil atau dalil tafsir, maka seluruh desa atau seluruh wilayah di sini orang Islam itu berdosa semua. Itu namanya kifayah, itu begitu. Kifayah itu apabila tidak ada salah satunya yang mengetahui secara tafsir, ya dosalah. Tapi kalau tidak ada yang paham ijmal, kafir semua udah. Ini udah begitu. Karena menjadi syarat wajib, ya kan? Syarat wajib mengenal Allah itu adalah dengan dalil. Targetnya itu. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, yastaritu an ya'rifa dalil tafsili. Jadi syaratnya tidak melanggar atau termasuk tidak ada kesalahan, itu syaratnya harus ada orang yang memahami dalil tafsir. Itu syaratnya. Lakin al-jumhur, akan tetapi ulama jumhur itu kalau di sini masih MUI bolehlah, ulama yang dipegangi fatwa-fatwanya itu namanya ulama negara. Ala anahu yakfil dalil ijmali, bahwa mereka berpendapat mengeluarkan fatwa cukup bagi tiap-tiap orang Islam itu dengan dalil ijmal. Akan tetapi dalil ijmal itu lemah. Nanti akan kita gambarkan bagaimana contohnya. Jadi di sini yakfi dalil ijmal lakul yaqidatin min hadil khamsin, itu pendapat daripada ulama jumhur. Wa dalil tafsir, dalil tafsir itu misaluhu, beberapa contoh-contohnya begini. Idza qila ma dalil awala wujudihi ta'ala an yuqala hadhil makhluqat. Ya, apabila dipertanyakan oleh seseorang apa yang membuktikan, apa buktinya Tuhan itu ada, itulah ringkas saja sebenarnya. Apa buktinya Tuhan itu ada? Maka orang itu akan menjawab, ya adanya makhluk ini, adanya yang dijadikan. Jadi makhluk. Cukup belum, masih dipertanyakan lagi. Fayaqulu sa'il, maka berkatalah orang yang bertanya tersebut, si penanya itu nanya lanjutannya. Al makhluk itu dalatun ala wujudi
min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adam. Makhluk artinya sesuatu yang dibikin. Ini mengarah pada alam lah ya. Di apa pembuktian adanya Tuhan? Ini kita mengambil contoh yang namanya orang tafsir itu ya. Akan bisa jawab. Apabila tidak bisa jawab, hanya patokannya hanya inilah makhluk saja, itu yaitu masih dalil ijmal. Dalil secara menyeluruh sajalah. Tidak secara terperinci. Tapi apabila dipertanyakan kembali apa ya makhluk ini, kamu mengambil dalil makhluk itu dari arah mana? Apakah dari arah mungkinnya? Apa dari arah barunya? Kalau kita bicara mungkin ini kan ainnya si makhluk begitulah ya. Barang yang dibikin itu asalnya dari mana begitu kan? Kok dibikin itu asalnya? Pada keumumannya namanya barang dibikin itu menjawab sesuatu yang dibikin tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada. Itu barang dibikin, itu dalil umum namanya. Sesuatu yang dibikin itu asalnya dari tidak ada menjadi ada, itu dalil umum bukan itu? Umum. Tapi kalau bicara yang dibikin itu asalnya mungkin ada, itu orang tertentu yang bisa mengatakan begitu. Yang mengatakan gini, kita itu dibikin ada asalnya dari mana, begitulah. Kalau kita jawabnya asalnya dari mungkin ada, bukan dijawab dari mungkin tidak ada, atau dijawab dari tidak ada. Kita ini disebut makhluk tadinya nggak ada menjadi ada, ini diibarat kayak bangunan gitulah. Bangunan itu tadinya nggak ada kemudian menjadi ada, ini dibikin lah, itu namanya dalil umum namanya. Kalau dalil yang khusus yang mengenai tafsir itu sudah khusus ya, namanya khusus ya. Tapi kalau ijmal itu ya pengertian secara apa ya tadi, secara umum itu ya pengertiannya demikian, lemah ya. Bisa jawab gini, tadinya tidak ada menjadi ada. Nah sebelum adanya makhluk, sebelum adanya alam semesta ini begitu, apa yang diperbuat Tuhan? Mau ngomong apa ini? Bisa-bisa nanti Tuhan nggak bikin apa? Dia ada dua dalil, tapi yang satu dalil itu dibenarkan semua, disahkan semua, walaupun ngomong alam itu tadinya tidak ada menjadi ada, itu disebut namanya makhluk untuk membuktikan mutlaknya fa'il, mutlaknya yang dibikin itu ya kan, yang dibikin itu mutlaknya dari mungkin ada. Nah, mutlaknya yang membikin wujud itu mutlaknya yang membikin begitu. Mutlaknya fa'il itu wajib ada. Kalau yang dibikin itu bukan ada. Bukan sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang ada ini dibikin ada, namanya tahsilul. Terus barang yang tidak ada kemudian diadakan kan nggak bisa, barang nggak ada kok diadakan kan gitu kan. Ini masih merupakan suatu perbincangan yang panjang. Ya kayak ya orang-orang ijmal itu apabila ngadepin ya untuk keyakinannya sendiri sah. Tapi kalau untuk menghadapi lawan lemah. Yang ngadepin orang filsafat, ngadepin orang ateis, ini lemah sekali. Jadi nggak gampang
segampang itu. Nah, orang ateis ini mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada, alam itu terjadi dengan sendirinya, itu paham orang ateis kan. Ketika mengatakan Tuhan ada itu dia mengatakan apa sih pembuktiannya, dan setelah itu yang ditanyakan pembuktian. Kalau nggak bisa membuktikan ya namanya ya tadi bukan dasarnya tahu, tapi dasarnya tidak tahu. Nah, taklid itu sama dengan nggak tahu. Kata orang taklid itu ya seperti artinya husnudon fil mukhbiri lah, berbaik sangka saja kepada yang membawa khobar, karena yang membawa khobar, yang membawa berita ini kiai ya percayalah, karena kiai itu nggak bakalan bohong kan gitu ya. Nanti percaya sama berita seseorang itu namanya apa? Taklid. Lah kan sama dengan nggak tahu sendiri. Ya kita gambarkan begini. Ada orang melihat tabrakan dengan mata kepala. Itu butuh dalil enggak? Jadi melihat orang kejadian, orang nabrak, itu melihat dengan mata, kira-kira butuh dalil apa enggak? Itu yang enggak butuh dalil, tapi yang orang itu memberikan khobar bahwa barusan terjadi kejadian kecelakaan. Nah, ini orang itu lihat di situ ada kaca pecah, ada itu cukup untuk membuktikan bahwa dia melihat kejadiannya ini dengan dalil tadi, buktinya ada tabrakan, ya ada kaca pecah dan sebagainya, itu termasuk dalil itu. Kayak orang tidak melihat hujan tapi melihat sekelilingnya tanah semua gendang-gendang basah, dia nggak melihat hujan tapi cukup bukti ini tadi ada hujan, buktinya ini ada genteng basah, tanah basah. Nah, ini meyakinkan apa enggak gitu. Nah, ini dalil namanya. Nah, tapi kalau yang lihat sendiri hujan itu sendiri, yang tanpa lihat dalil itu namanya melihat dengan mata kepala. Kayak Nabi membawa beritanya Allah Ta'ala, dia melihat Allah Ta'ala. Butuh dalil enggak? Kalau imannya Nabi pakai dalil enggak? Ya enggak pakai dalil, orang Nabi. Nabi itu komunitasnya Allah ya. Komunitasnya Allah Ta'ala terhadap makhluk itu adalah Nabi. Orang mau bicara apa yang dibicarakan Nabi itu kalamullah kan berarti komunitasnya. Dia mau bicara, mau menanyakan tentang hukum-hukumnya Allah Ta'ala, dia kepada Nabi. Tugas apa yang harus kami kerjakan? Karena orang ini sudah tahu bahwa dia adalah utusannya. Seorang utusan itu membawa perintah, membawa berita dan membawa perintah, itu namanya utusan. Sebagai apa? Sebagai komunitasnya. Makanya risalah itu komunitas. Risalah itu harus benar, itu namanya risalah. Pembawa berita namanya komunitas. Itu. Kemudian lanjut. Makhluk disebut makhluk. Dia melihat, membuktikan adanya Allah Ta'ala itu dengan adanya makhluk. Makhluk yang kamu sebut makhluk itu min jihati imkaniha atau min jihati wujud ba'da adam. Wujud ba'da adam itu barulah. Kalau bicara mungkin itu belum tentu baru, tapi kalau bicara min jihati wujud ba'da adam itu dari arah barunya. Jadi kamu membuktikan yang disebut makhluk itu dari arah mana? Apakah dari arah mungkin atau dari arah barunya? Kalau ngomong dari arah barunya kan menutup satu sisi. Satu sisi itu adalah wujud. Wujudnya sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya satu sisi. Tapi kalau dari mungkin itu dua sisi.
Apa tiap-tiap yang namanya mungkin itu belum tentu baru. Nah, contoh begini. Terjadinya kita wujud itu tadinya mungkin wujud apa mungkin adam. Karena yang namanya mungkin itu punya kedudukan wujud ataupun adam. Mastawa wujuduhu adamuhu, apa-apa yang punya kedudukan seimbang antara ada dan tiadanya itu disebut mungkin. Kayak umpamanya gini, telur ini menunjukkan sebuah telur. Telur ini mungkin nggak jadi anak, mungkin nggak telur ini jadi ayam kan gitu kan? Karena melihat yang namanya ayam itu selalu keluar dari telur, jadi masih dijawab mungkin. Mungkin jadi ayam, mungkin tidak jadi ayam kan begitu. Di antara dua kan seimbang. Mungkin itu jadi ayam, mungkin juga tidak terjadi ayam. Itu bukan melihat ayamnya kan, buat telur. Jadi ayam itu keluar dari telur, misalnya gitu kan. Nah, kita tunjukkan telurnya. Si telur ini masih kedudukannya mungkin. Karena telur ini bukan ayam, juga bukan tidak adanya ayam. Karena kita melihat secara kebiasaan, hukum kebiasaan yang namanya ayam itu keluar dari telur. Nah, ketika kita bicara telurnya, mungkin saja itu bukan tidak mungkin, bukan. Kenapa? Karena tidak mungkin itu akal filsafat. Ya kan? Tidak mungkin ayam ini jadi telur. Memustahilkan sesuatu yang mungkin. Hingga sampai mereka memustahilkan tulang belulang akan kembali jadi manusia. Maka di dalam dilalah itu petunjuk Al-Quran dengan sifat kalamnya Allah Ta'ala menunjukkan betapa orang itu suruh melihat kenyataan sendiri. Jangan pakai nggak melihat, itu namanya dalil lafzi, dalil yang tertulis. Jadi wa ayatullahumul ardul maitatu ya ahyainaha wa akhrajna minha habban fabiyakulun ya. Jadi wa ayatullahumul ardul maitatu ahyainaha, bumi yang mati ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Bumi yang gersang kayak musim kemarau, ini kan bumi gersang kayak barang mati lah. Kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala ketika diturunkan hujan ya. Ini tartibnya begitu. Kemudian keluarlah dari bumi ini yang tadinya berupa biji-bijian. Biji-biji ini tumbuh kembali, yang tadinya biji padi tumbuh menjadi pohon padi. Yang tadinya biji rambutan tumbuh menjadi, bukan tumbuh jadi biji, bukan, tapi tumbuh menjadi semula. Nah, ini untuk gambaran manusia yang sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala tinggal ya cuman tulang belulang ya. Manusia itu punya biji enggak? Ada bijinya apa? Itu hukum adat, itu pengadatan itu Allah Ta'ala kan, adatnya kan begitu kan, membuat hukum adat. Kalau orang di sini, kalau orang Jawa ngomong brutu, kalau ini tulang ekor. Nah, tulang ekor itu bijinya lah. Nah, tulang ekor itu kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala sebagai kembali seperti semula kayak padi. Padi itu apabila sudah kena tadinya ditanam di mana bumi yang basah, tadinya kering kan enggak kembali jadi padi, tapi diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala, tanda akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi biji padi ini mungkin enggak jadi pohon, mungkin. Biji kurma mungkin jadi pohon enggak? Mungkin. Kayak tadi telur ini mungkin enggak keluar ayam. Ayam mungkin enggak keluar dari telur ini. Jawabnya apa?
Mungkin. Mungkin itu kan boleh. Boleh saja ayam ini keluar dari telur. Boleh saja ayam tidak keluar dari telur ini. Telur ini boleh saja tidak mengeluarkan ayam. Boleh saja ayam ini keluar dari telur. Jadi si telur ini kedudukannya masih lah, yang disebut makhluk ini yang dibikin jadi ayam, si mungkinnya apa ayamnya setelah wujud? Kalau ngomong ayam itu tadinya nggak ada, berarti tidak mengatakan mungkin, tidak mengatakan telur, tidak membawa telur. Ayam ini tadinya nggak ada. Kalau bicara lagi, ayam itu tadinya telur. Beda nggak? Tadinya sebelum ayam ini ada, itu ketika telur dari mungkin si telur ini mungkin tadi. Bukan si mungkin itu Adam, bukan. Jadi si mungkin ini tidak bisa dikatakan Adam dan juga tidak bisa dikatakan wujud. Jadi punya kedudukan seimbang. Seperti kita contohkan seperti tadi, si telur ini seimbang. Si telur ini akan dijadikan ayam, ya boleh. Tidak dijadikan ayam juga boleh. Jadi kayak si mungkin itu bahan lah untuk memudahkan saja. Umpamanya kita ini wujud tadinya nggak ada, minal adam minal wujud. Berarti di sini minal adam minal wujud. Kayak Adam ini kan barang Adam diadakan lah ya. Betul, kalau barang Adam bukan ditiadakan, barang Adam ya diadamkan. Karena yang barang Adam itu diadamkan itu artinya Adamnya si mungkin. Ada barang Adam yang tidak diadamkan, seperti Adamnya mustahil, begitulah. Barang mustahil itu kan barang Adam tapi bukan diadamkan. Yang kebalikannya wajib. Nah, wajib itu kan barang wujud yang tidak diwujudkan, namanya wajib. Lah yang mau diwujudkan, mau diadamkan itu ya bukan wajib dan bukan mustahil, akan tetapi mungkin begitu. Nah, ini masih membicarakan tentang dalil ijma dan dalil tafsil. Kalau dalil tafsil akan ditanyakan dari arah mana sih makhluk itu, gitu kan? Apakah makhluk itu dari arah mungkin atau dari arah baru lah. Kalau seandainya tidak bisa jawab, nggak bisa mengatakan dari arah barunya atau dari arah mungkinnya, hanya mengatakan ya makhluk saja begitu, sudah keker. Nggak bisa kasih alasan, itu termasuk orang memakai dalil ijmal. Jadi kalau dalil ijmal itu tidak bisa untuk argumentasi, itu ajuz, namanya ma'juz, dilemahkan. Kalau untuk ukuran iman ya sah, bukan tanpa dalil sih. Jadi mengakui keberadaan adanya Allah itu sebagai pencipta karena melihat yang diciptakan. Kalau sudah tahu apa yang diciptakan, ya pasti ada pencipta. Itu namanya sudah ijmalnya begitu. Ya. Nah, dia kalau umpama ditanya min jihati imkaniyah atau min jihati wujudiyah ba'da Adam, maka fayajibuhu, maka orang itu bisa menjawab itu termasuk orang yang memakai dalil tafsil. Tapi awa amma idza lam yajibhu, dan adapun apabila tidak bisa menjawab, bal qala lahu hadhil makhluqat faqat, itu kan hanya mengatakan makhluk saja, tidak tahu dari arah mana, tidak bisa memberikan penjelasan di arah mungkin atau dari arah kudus, maka itu termasuk orang memakai dalil ijmal. Jadi walam ya'rif min jihati imkanihau min jihati wujudiha ba'da Adam,
Hanya fayuqallahu itu disebut di situ adalah dalil ijmal. Yang demikian wahwa itu kaf indal jumhur. Yang demikian cukup menurut pendapatnya ulama jumhur. Kemudian wa amma taklid. Dan adapun taklid. Taklid itu tambah dalil. Itu aya'rifa aqaidul khamsin, mengetahui aqaid khamsin, apal dah. Ya. Mengetahui pedoman 50 tapi walam ya'rif laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Namanya mengetahui dalil Allah itu ada. Allah itu qidam, Allah itu baqa, dan sampai 50, wajibnya 50, mustahilnya 50, tapi pembuktiannya apa enggak tahu pembuktiannya. Ya, itu disebut namanya taklid. Maka fahtalafal ulama fihi. Maka orang yang taklid itu diperselisihkan imannya menurut para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, itu namanya apa? Diragukan kan? Jadi ulama itu mengatakan mukhtalaf. Imannya orang taklid itu iman yang mukhtalaf, diperselisihkan sahnya. Nah, kalau orang yang namanya diperselisihkan itu apa enaknya sih? Karena yang jelas yang sahnya orang beriman itu yang makrifat. Lah yang tidak makrifat ya diperselisihkan. Nah, sebagian mengatakan faqala ba'dhum, maka berkatalah sebagian ulama la yakfi taklid. Nah, tidaklah mencukupi imannya orang taklid. Jadi iman taklid itu tidak cukup. Ada sebagian mengatakan cukup taklid saja, tapi ada ulama mengatakan tidak cukup taklid, maka itu disebut namanya diperselisihkan. Nah, kita umpamanya punya iman diperselisihkan sahnya kan nyederin ya. Jadi ya itu. Kami mengatakan sebagian itu wal muqallid kafirun. Dan muqallid orang yang imannya itu taklid, yang ikut-ikutan, yang ikut saja, orang yang iman itu ngikut apa kata gurunya lah, begitu saja, itu hukumnya ya. Yang dikatakan tidak boleh iman taklid, resikonya adalah kafir. Nah, pendapat itu pendapat wadzahaba ilahi Ibnu Arabi wa Sanusi. Itu pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah imannya orang taklid. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi. Nah, pendapat itu wa atala fi syarhil kubra, dan diperpanjang di dalam kitabnya namanya Syarah Kubra. Alasan-alasannya tidak sah itu begini. Itu firodi alama yaqulu fi kifayati taklid, di dalam penolakan yang mengatakan cukup iman itu dengan taklid. Jadi orang yang menganggap bahwa iman itu cukup dengan taklid itu ditolak oleh Syekh Ibnu Arabi dan Syekh Sanusi di dalam kitabnya. Kitabnya itu namanya Syarah Kubra. Ada yang mengatakan lakin nukila anna Sanusi raja'an zalika, akan tetapi Imam Sanusi itu telah mencabut pendapat yang demikian. Nah, itu pendapat yang demikian itu katanya itu lakin kata apa ulama lam nara fi kutubihi illal qaul bi adami kifayatihi. Dia mengatakan itu Imam Sanusi mengatakan tidak sah taklid, tapi ternyata Imam Sanusi telah mencabut ucapannya, mengatakan sah. Akan tetapi ulama mengatakan kitab mana yang mengatakan bahwa Imam Sanusi dan Syekh Imam Rabi itu mengatakan
iman taklid di dalam iman itu sah kan, tapi setelah diteliti di dalam kitab-kitabnya tidak dijumpai mengatakan demikian. Maka sama dengan nanti masa ada seorang syekh setelah menetapkan hukum tidak sah kok pelinca-pelincu kemudian mengesahkan, kayaknya apa? Tidak konsisten lah. Lah itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong imannya orang yang taklid. Jadi berusaha untuk nadhar. Namanya makrifat itu hasilnya nadhar. Asalnya yang wajib itu orang itu kan, makrifat itu jadi syarat sih. Untuk mencapai makrifat kan harus nadhar. Kayak orang itu gini, kalau orang diperintah diperintah untuk membetulkan genteng ya. Tidak diperintah untuk ngambil tangga lah. Tapi orang itu bukan benerkan genteng tapi ngambil tangga. Nah yang wajib itu ngambil tangganya apa benerkan gentengnya? Yang harus dikerjakan ngambil tangganya. Nah, itu seperti tadi syarat namanya. Orang disuruh berpengetahuan. Nah, untuk mencapai pengetahuan karena makrifat itu targetnya sih. Targetnya iman itu makrifat. Untuk mencapai makrifat kewajibannya apa? Ya nazar, berpikir. Untuk tahu berpikir secara benar ya belajar. Tuh, jadi ada pemandunya lah. Nah, dipandu untuk bagaimana cara nazarnya. Cara mencari dalilnya. Lah ini di sini tersusun ya, artinya ada pemandunya lah. Kita dipandu oleh ulama-ulama warasatul anbiya. Itu dipandu kita. Bukan dilepas begitu saja ya. Dari asalnya dari mana dulu untuk mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada, caranya bagaimana. Diajarin. Caranya ya harus mengetahui mu'taqad yang 50. Lah, untuk tercapainya mengetahui mu'taqad yang 50, tiap-tiap kaidah itu dengan dalil. Karena aqaid itu jamak dari kaidah. Ya. Nah, jamaknya apa? Akidah jamaknya aqaid begitu. Kalau bahasa sini itu tali, pengikat. Jadi orang yang hatinya terikat dengan pengetahuan itu tidak akan mudah dikelabuhi kan gitu sajalah. Nah, orang yang hatinya kosong dari akidah, tidak mempunyai ikatan apa-apa, kosong plong, ya mudahlah dibodohin lah. Ya, apalagi kalau ketemunya sama sama orang-orang mujassimah yang menganggap Tuhan itu beranggota badan lah. Tuhan itu bertangan, Tuhan itu berkaki. Enggak, kaki Tuhan enggak seperti kaki manusia, begitu kan? Enggak repot. Ya enggak seperti juga kaki kan begitu. Nanti tidak ditakwil lagi, nanti disambung-sambung. Tuhan itu akhirnya seperti manusia, bertangan, berkaki, itu komplit. Akhirnya ditanyain lah, kalau Tuhan itu berkaki, bermata, bertangan, mata Tuhan itu ada berapa, apa enggak repot ya? Tuhan kok matanya ini ya tadi. Itu sebut namanya apa? Ubadus suar namanya. Penyembah gambaran. Jadi Tuhan digambar kan, akhirnya nyembahnya apa? Nyembah gambaran. Itu ubadus suar. Jadi nanti ada ubadul khoyal gitu. Jadi menyembah khayal. Ya, kalau kita begitu ya tersiksa lah iman kita. Suruh menyembah sebuah gambaran kok disuruh disembah lah. Dan ya'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyah, ketahuilah bahwa memahami atau mengetahui aqaid yang 50 yang akan dibicarakan itu yutawaqafu ala umuri salasah.
diberhentikan dulu. Tidak akan tercapai pemahaman aqaid yang 50 sebelum mengetahui hukum-hukum, sifat hukum akli. Karena makrifat itu dengan akli. Kerjanya makrifat akal. Jadi makrifat itu adalah kerjanya akal. Karena berakal itu syaratnya beragama. Orang beragama syaratnya berakal. Karena agama itu untuk orang mukallaf. Nah, yang namanya mukallaf itu ada isinya apa? Akil, balik, salamatul hissi, bulughud dakwah. Nah, jadi begitu syaratnya orang beragama itu ya berakal. Lasahnya orang beragama akalnya makrifat. Namanya berakal itu belum tentu makrifat, belum tentu berpengetahuan. Tapi kalau berpengetahuan, ya pasti berakal. Hanya Imam Asy'ari dan Imam Sanusi, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi mengatakan bahwa anal hukma subitat bisyar'i. Hukum itu ditetapkan dengan syariat. Lakin bisyartil akli, akan tetapi dengan syarat berakal. Karena akal itu kalau makrifat bil akli, tapi kalau hukum syar'i menyembah apa? Menetapkan benar maupun salah itu adalah hukum syar'i. Tapi mengetahui sesuatu itu dengan akal. Kalau ma'rifat bil akli, kalau hukum bisyar'i. Memahami aqaid yang 50 yang akan disampaikan itu, di sini yutawaqqafu ala umuri salasah, diberhentikan ya, sebelum dibicarakan aqaid yang 50, sebelum mengetahui wajib, mustahil dan jaiz. Nah, wajib, mustahil, jaiz itu adalah sifat hukum akal. Akal itu selalu menemukan apa yang diwajibkan oleh akal, apa yang dimustahilkan oleh akal, dan apa yang jaiz menurut akal. Selalu akal itu kerjanya begitu. Nah, kalau tidak tahu wajib, mustahil, jaiz, ya tidak tahu kerjanya lah. Punya akal tapi tidak tahu kerjanya. Karena akal selalu kerjanya ya kerjanya akal tadi memustahilkan sesuatu perkara, mewajibkan sesuatu perkara, dan menjaizkan sesuatu perkara. Itu begitu kerjanya akal, demikian. Jadi sebelum membicarakan mu'taqad aqaid yang 50, itu berhenti dulu, harus memahami sifat hukum akal. Sifat hukum akal itu rupanya adalah wajib, mustahil, dan jaiz. Maka fal wajibu huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa pengertian daripada wajib? Yang namanya wajib itu alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Yang tidak tergambar oleh akal ketiadaannya sebuah perkara. Berarti yang ditemukan oleh akal ada, tidak ditemukan tidak adanya, itu namanya wajib. Yang wajib itu sesuatu yang tidak ditemukan tidak adanya, si barang. Artinya di sini la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Tasawwaru itu tidak dibenarkan. Berarti kalau tidak dibenarkan atau tidak tergambar oleh akal ketiadaannya ini, artinya tidak dibenarkan oleh akal dia. Berarti kata hayuzi jilmi, seperti gambarannya menempatnya si jirim. Kalau kita pakai bahasa gampangan dah, menempatnya benda ini sementara saja lah ya.
menempatnya benda. Menempatnya benda itu harus. Jadi benda itu punya sifat, ya, punya sifat wajib menempat. Sifatnya benda itu wajib menempat. Wajib menempatnya benda ini ditemukan semua oleh orang yang berakal. Menetapkan hukum wajibnya menempat bagi benda tersebut, itu ada yang ngajarin enggak? Kayak anak misalnya begini, anaknya disuruh oleh bapaknya ngambilin sandal. Nak, Mar, anaknya namanya Umar, tolong ambilin sandal. Anaknya kecil, anak umur 5 tahun atau 6 tahun, itu terus nggak ada yang ngajarin ya. Gimana Pak? Itu ya ditanyakan tempatnya di mana. Karena hal yang ditanyakan yang pasti. Kalau bapaknya jawab nggak di mana-mana sandalnya. Ini bapak serupanya sudah kumat, nggak beres ini. Kan itu pertanyaan dibenarkan apa tidak dibenarkan. Nah, umpamanya nggak di mana-mana, ya tidak tergambar oleh akal siapapun ada benda yang tidak. Umpamanya ini, kenapa benda itu wajib menempat? Bertanya begitu. Kan apa buktinya begitu? Apa buktinya wajib benda itu wajib menempat? Ya sudah, gambarkan saja, itu kan. Benda apa yang tidak menempat, suruh nyari gambarannya. Coba gambarkan benda apa yang tidak menempat. Jawabnya bagaimana? La yutasawwaru, tidak bisa tergambar, tidak ada gambarannya oleh orang berak, tidak ada gambarannya menurut akal benda itu tidak menempat. Maka menggunakan kata la yutasawwaru. Bahkan mengatakan ada benda yang tidak menempat, tidak dibenarkan. Karena tidak akan bisa tergambar benda, kan? Tidak akan pernah menemukan ada benda yang tidak menempat, maka membenarkan benda itu pasti menempat. Nah, lah menempatnya benda itu masih jadi permasalahan. Namanya begini, contoh. Tutup ini menempat di atas karpet apa tidak? Kan? Nah, kalau pakai mata, bukan pakai akli, bahwa tutup itu menempat di atas karpet. Nah, kita itu menempat di atas bumi, begitu kan? Iya. Kita menetap di atas, di bawah apa, kan begitu kan? Makanya di bawahnya langit, di atasnya bumi. Nah, yang benar di bawah apa di atas? Nanti jawabnya enggak di atas. Apa? Enggak jelas ini. Mamanya kita ngomong gelas tutup ini ada di atas karpet. Lah karpet menempat di mana? Oh, di atasnya lagi. Di atasnya meja. Meja menempat di mana? Itu enggak rampung-rampung itu. Itu yang namanya jawaban tasal. Ya oke lah, umpamanya karpet itu, tutup itu menempat di atas karpet, kita angkat tutupnya. Lah ini tutup menempat di mana? Bisa ngomong-ngomong tidak menempat. Berarti enggak wajib dong kan begitu akhirnya kan? Lah ini gambarannya. Ini belajar dari situ saja, yang doruri itu namanya. Doruri itu di mana tiap-tiap akal pasti menemukan. Beda yang naldori. Jadi wajib akli itu terbagi menjadi dua, ada wajib akli doruri, ada wajib akal naldori. Nah, makanya memakai kata al-aklu. La yusaddiqul aklu bi adamihi, itu kan pakai al-aklu.
Fal wajibu ma la tasawwaru fil akli, pakai al di sini ada dua pengertian, ada al istighraq, ada alil ahdi itu. Tapi kalau yang tadi digambarkan adalah wajib la yatasawwaru fil akli adamuhu, itu alnya al istighraq yang dicontohkan seperti tahayyusnya si jirim, menempatnya benda. Itu semua akal, namanya istighraq itu memasukkan semua akal. Tidak pandang bulu, pasti menghukumi wajib menempat. Itu tiap akal, itu akal yang doru, nggak perlu dalil, nggak perlu dipikir itu. Hatta anak kecil pun nggak ada gurunya mengatakan sandal itu pasti menempat, itu nggak pakai guru. Itu yang doruri. Tapi kalau wajibnya ada bagi Allah, lah itu bukan doruri, itu nadori, dibutuhkan dalil. Maka wajib akli doriri dan wajib akal nadori itu bedanya apa? Yang namanya wajib akal yang doruri itu malayuktat selita amuli, itu doruri yang tidak perlu pembuktian. Karena tiap-tiap akal pasti nemu. Tapi kalau wajibnya Allah itu ada, ya dilihatnya dengan apa? Dengan dalil. Itu yang membutuhkan nadori. Di sini digambarkan kata hayyul jirmi ay ahdahu qatran minal faraq. Jadi itu membicarakan tentang menempatnya si jirim. Karena apa sih yang jadi nafsiyahnya jirim? Adalah tahayyus. Artinya tahayyus di sini ahdahu qatran minal faraq. Mengambilnya si jirim itu artinya qatran minal faraq itu artinya secukup volumenya lah gitu ya. Secukup volumenya. Jadi drone itu ya tadi terukur dari ruangannya. Nama jirim itu menempat yang tempatnya itu sesuai dengan ukuran gede kecilnya si jirim. Gede kecilnya si isi, gitulah sajalah. Kalau kita mau tahayyus, ada has, ada muhayyis, itu tahayyus. Ruangan yang menempati ruangan dan isi, ya itu namanya menempat gitu. Tiap ada ruangan pasti ada isi. Nah, isi dan ruangan itu disebut namanya jirim begitu. Jadi sesuatu yang mengisi ruangan itu disebut jirim. Kalau kita yang namanya jirim itu apa gitu kan? Jirim itu sesuatu yang mengisi ruang. Udah cukup. Kalau yang mengisi ruang itu kan menempat. Isinya itu adalah yang menempat. Yang menempat itu isinya. Kalau ruangan itu tempatnya itu, ruangan itu hasnya. Lah muhayyisnya itu isi. Lah begitu saja. Enggak ribet gitu. Kayak umpamanya begini. Kalau ada kolam kosong. Namanya ini gelas kosong. Si kosong ini isi apa bukan? Oh kosong itu enggak ada isinya kata siapa? Kosong itu isi. Dan tiap-tiap kosong ada ruangannya. Ruangan kosong kan gitu kan. Nah ruangan kayak gini. Itu kalau kita melihatnya pakai mata kan demikian. Itu kosong itu bukan isi kan begitu kan. Isinya apa kosong? Kalau memang kosong itu bukan isi, nggak usah ditanya isinya apa, udah. Mau nggak ada ruangannya deh. Tiap ada ruangan ya pasti ada isinya. Mau itu isinya kosong atau bukan kosong gitu. Jadi kalau mau melihat jirim ya tadi. Jadi yang namanya jirim itu apa? Ya jirim itu apa-apa yang mengisi ruangan itu disebut jirim.
Kalau kita ngomong tahayus, menempatkan, bisa-bisa nanti yang namanya tempat itu kira-kira akhirnya kayak tersusun antara tadi apa? Iya, begitulah. Lantai sama karpet. Nah, itu. Saya tutup sama meja lah. Itu meja itu gelas di mana? Di atas meja. Kayaknya si meja itu tempatnya gelas. Nah, mejanya menempat di mana? Terus kan begitu nggak mandek-mandek akhirnya nggak putus. Nah, itu begitu ya. Ahzahu qadron minal arab. Wal jirmu kasajari wal hajari. Jirim itu contohnya seperti apa? Digambarkan gampang lagi nih, ya seperti pohon, seperti batu. Ya, jirim itu batu ya isi kan begitu ya. Itu ruangan isinya apa? Batu kan begitu. Itu ruangan isinya apa? Pohon. Karena pohon itu pasti punya ruangan. Ruangan itu tempatnya. Batu itu punya ruangan. Nah, di sini digambarkan. Fa idza qala laka syahsun, maka apabila bertanya kepada kamu seseorang, ada orang berkata begini, anna syajarata lam ta'khud mahalan minal ardi masalan ya. Dia membawa berita begini, ada pohon tidak menempat di bumi ini. Misalnya kan ada di bumi ini pohon tapi tidak menempat. Di bumi ini ada pohon yang tidak menempat. Emang pohon apa? Hal gitu kan. Nah, yang bagaimana pendengarnya? Yang mendengarkan kata-kata itu misalnya begitu kan, akan mengatakan la yusaddiqul aqluka bidzalika. Akal kamu tidak akan pernah bisa mengatakan benar omongannya demikian. Itu omongan enggak benar. Yang benar itu omongan dengan, yang tidak benar itu omongan dengan kenyataan tidak sesuai. Wah, itu omongan enggak beres. Ya, nak ambilkan sandal atau ya enggak di mana-mana. Ini kayaknya omongan enggak beres itu. Itulah isatiku akluka bidzalika, tidak dibenarkan oleh akal kamu dengan pendapat yang demikian. Alasannya apa? Li'anna akhzaha mahalan wajibun, karena mengambilnya tempat atau ruangan itu wajib bagi si isi, begitu saja. Bagi si isi pasti mengambil tempat, mengambil ruang secukup dirinya. Itu. Li'anna akhzaha mahalan wajibun. La yusaddiqul aqlu bi adamihi, tidak dibenarkan oleh akal dengan tidak adanya si isi itu ruangan. Tidak dibenarkan oleh akal apabila ada isi tanpa ruangan. Itu yang doruri, bukan yang nadori. Nah, kalau yang nadori itu diperlukan dalil seperti wajib wujudnya Allah, wajib persifatan kudrat, wajib persifatan iroda, wajib persifatan idam, pokok, itu pakai dalil semua. Itu dalilnya apa? Nah, kalau tadi dalilnya yang doruri. Tidak, yang doruri itu semuanya ditemukan oleh orang yang berakal. Dan tidak ada yang berselisih kan ya. Menetapkan hukum wajib itu ada yang berselisih enggak? Enggak ada, karena doruri. Tapi kalau yang naldori, apabila tidak dipikir, ya tidak nemu. Karena memang orang berhasil mengimani Allah Ta'ala itu ada. Orang berhasil mengimani bahwa Allah Ta'ala bersifatan dengan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, itu tentu dengan dalil. Nanti akan kita gambarkan beberapa contoh-contohnya. Kita ini lagi berhenti dulu untuk mengetahui apa makna wajib, mustahil, dan
jais menurut akal begitu. Kemudian sebaliknya wal mustahil. Ini sebaliknya kata wajib. Mustahil. Itu waladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Mustahil kebalikannya adalah yaitu yang mana tidak ditemukan sesuatu, tidak tergambar, yang tidak bisa digambarkan di dalam akal, itu adanya si barang atau adanya si perkara. Artinya la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Tidak dibenarkan oleh akal dengan adanya si perkara. Karena mustahil itu tidak dibenarkan oleh akal adanya begitu saja. Sebaliknya wajib tidak dibenarkan oleh akal tidak. Seperti tadi faidza qala laka. Faidza qala laka sa'il. Anal jirmal fulan. Qala anil harakati wassukuni ma'a. Namanya bahwa jirimnya fulan atau bahwa dirinya seseorang, ada dirinya seseorang. Dirinya seseorang itu tidak bersifat, tidak gerak dan tidak diam misalnya. Ada orang tidak punya sifat gerak dan diam. Itu dibenarkan enggak oleh akal. Orang apa yang tidak gerak dan diam, misalnya begitu. Jawabnya gimana? Hanya ada orang apa yang tidak gerak dan diam. Namanya ada pembawa berita, ini saya melihat orang nggak gerak, nggak diam. Jawabnya bagaimana? La yusaddiqul aqlu kabidzalika. Tidak dibenarkan oleh akal kita berita yang demikian. Kok ada ya orang omongannya tadi ngomong bahwa ada nemu orang tidak gerak, tidak diam. Ada benda nggak gerak, nggak diam. Benda apa yang tidak gerak dan diam? Nah itu saja. Maka tidak dibenarkan adanya benda tersebut ya, tidak gerak dan diam. Nah, tidak dibenarkan oleh akal adanya. Berarti apa? Seandainya ada itu mustahil. Jadi mustahil adanya bila ada benda tidak gerak dan tidak diam. Nah kalau benda itu tidak gerak dan tidak diam, hasilnya apa? Gerak enggak? Diam enggak? Hasilnya apa? Hasilnya enggak ada. Seandainya ada bagaimana? Ya tidak dibenarkan oleh akal kan. Begitu ini gambarannya. Itu pun yang daruri. Itu yang daruri. Semuanya ngakui. Kalau benda itu mustahil tidak bersifat gerak maupun bersifat diam. Itu daruri lah. Nah, yang nadori, nah sebaliknya yang nadori itu perlu dalil. Seperti contoh ini. Tuhan itu tidaklah ada sekutu bagi Tuhan. Mamia mengatakan Tuhan itu punya teman, begitulah. Atau Tuhan itu punya bini misalnya, atau Tuhan itu beranak. Ada Tuhan kok beranak. Tuhan sama dengan hawadis, itu mamanya ya. Perlu dalil enggak? Mengatakan mustahil, begitu kan? Mustahil Tuhan itu beranak. Kalau memustahilkan Tuhan itu beranak pakai dalil apa enggak? Mustahil Tuhan itu bersekutu, berteman.
mustahil Tuhan itu punya kesamaan atau Tuhan itu berteman, dan mustahil Tuhan itu beranak. Memustahilkan Tuhan itu beranak itu diperlukan dalil apa enggak sih? Sebab ada yang punya pendapat boleh saja Tuhan beranak begitu sih. Itu yang enggak normal, itu akalnya apa? Ya seperti tadi, mungkin saja benda itu tidak gerak, tidak diam. Maka tidak dibenarkan, itu secara dzaruri tidak dibenarkan. Sekarang sebaliknya. Mustahil Tuhan itu beranak. Kalau tanpa dalil, repot nanti malah. Lah taunya Tuhan itu mustahil tidak beranak bagaimana? Nah, diperlukan dalil enggak? Itu diperlukan. Nah, seandainya Tuhan itu beranak sama dengan Kartiyem kan begitu ya. Sama dengan Kartiyem. Kayak menganggap bahwa Isa itu anak Tuhan gitu kan. Nah, kalau Isa itu anak Tuhan, ya berarti ada Tuhan itu punya nenek, punya kakek. Ya akhirnya kan Tuhan punya kakek, punya nenek. Nanti akhirnya apa? Maryam itu putranya putra Imran. Istrinya Imran namanya Hana. Jadi nanti Hana maupun Imran itu nenek dan kakeknya. Sebab sebelum ada Tuhan sudah ada Hana sama Imran. Mestinya kalau begitu mengatakan lah, kalau itu pedomannya, lah Sayyidina Adam, Nabi Adam itu enggak beranak, enggak punya tidak berbapak dan tidak beribu. Bagaimana itu yang lebih mestinya ya? Ukurannya kan begitu. Serem lagi ya begini. Ini ironis sekali lah sebenarnya. Karena akalnya sudah dibekukan. Jangan dipikir masalah begitu. Orang mikir dilarang. Lah kalau Nabi syariat kita mikir itu diperintah, bukan? Coba kalau orang Nasrani Trinitas, jangan pakai akal. Akal itu dibunuh sama dia. Enggak boleh pakai akal. Nah, itu akal-akalan, begitu akhirnya begitu kan. Lah ya Allah, yang namanya berakal itu syaratnya beragama. Karena orang beragama itu enggak boleh tidak kenal yang disembah, karena agama itu mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan. Agama itu mengenalkan ketuhanan. Komunitasnya adalah Rasul. Nabi Isa itu kan komunitas. Sebagai komunitas antara hamba dengan Tuhan. Kita mau berbicara tentang hukum apa yang perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kan begitu, tanyanya sama siapa? Ya sama komunitasnya, kan ya begitu. Yang punya komunitas adalah Rasul. Kayak radio itu kan komunitas. Speaker itu komunitasnya siapa? Speaker itu komunitasnya yang pegang mic kan. Komunitasnya yang pegang. Nah, speaker boleh nggak speaker bohong? Tidak ada speaker bohong. Nah, nggak bisa bohong. Oh, HP aja bohong nggak bisa. Nggak pernah bisa mengurangi huruf kan nggak bisa. Itu begitu. Nanti kalau kita mau tanya tentang perintah Allah dan khobarnya Allah Ta'ala, ya tanya komunitasnya. Dan tanpa kita tanya sama komunitasnya,
Ini namanya risalah itu komunitas asalnya. Seorang utusan itu komunitas apa bukan? Ya namanya utusan itu komunitas loh itu. Ya bagaimana dia kan? Kalau ente mau nanya tentang perintah apa dan apa yang harus diperintah dan berita apa dari Tuhan, perintahnya sama siapa? Tanyanya sama siapa? Sama utusannya. Itu setelah mengenal Tuhan loh. Setelah mengenal Tuhan tidak mustahil Tuhan itu mengutus seseorang sebagai komunitas. Jadi hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan Rasul itu jadi komunitas bagi seluruh manusia dan jin. Nah seandainya gitu kan, Tuhan tidak mengutus seorang manusia, tidak mengutus Rasul, kita tidak punya komunitas apa-apa. Jadi kayak tadi udah gung lewang-lewang bebas. Artinya bebas mau berpakaian ya, pues kayak orang-orang tadi udah. Alhamdulillah ya. Kita ini dianugerahi seorang rasulan. Balik ini mustahil. Mustahil itu tidak dibenarkan oleh akal adalah adanya. Nah, di sini gambarannya. La yusatikul akluka bidzalika li anna khuluhu anil harakati wasukun mustahil, karena jirim ataupun benda itu sepi, kosong dari gerak maupun diam itu mustahil. La yusatikul aklu biwukuihi, tidak dibenarkan oleh akal terjadinya, wa wujudihi dan adanya. Kemudian wal jaizu, dan pengertian jaiz. Walladzi yusaddiqul aqlu bi wujudi taratan wa bi adamihi ukhra. Insyaallah akan kita lanjut pada esok hari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana 'adarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد طاش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.